Kak Mega, kita udah masuk bulan Mei nih. Iya, bulan kelima. Kak Sally, ada yang ulang tahun kali ya di bulan Mei ini. Pasti senang sukacita. Bener banget. Nah, sebelum kita mulai ke sisi online kita, kakak ingin menyampaikan nih. Jadi selama kita ke sisi online, adik-adik jangan tidur ya, dan juga jangan makan, dan juga kita harus bersungguh-sungguh menyanyi untuk Tuhan. Oke, nah kita mulai yuk Kak, penyembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yuk kita ulang dari awal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Adik-adik, terima kasih Yesus ya untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Bersama-sama yuk angkat tangannya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan kami ke sisi bersyukur. Tuhan syukur bagimu. Semua dengan semangat yuk. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus baik buat kita semua, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi, sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik kita angkat tangan. Tuhan baik banget sama kita. Yuk kita mau bilang, God is so good. Tuhan baik. God is so. Adik-adik di rumah yuk dengan sungguh-sungguh katakan, God is so good. Is so good. Tuh lebih sungguh lagi semuanya adik-adik yuk. God is so good. Tuhan baik banget sama kita semua. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to. Katakan, is so good to you. Is so good to you. Ya, sebelum kita mau lanjut lagi ibadah kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk kebaikan yang telah Kau berikan sepanjang hidup kepada kami. Ya Bapa, ya Yesus, kami anak-anak-Mu KCC datang ke hadiran-Mu, ingin memuji dan menyembah Engkau Bapa. Kau berkati juga untuk kami semua untuk bisa dengan sungguh-sungguh memuji dan menyembah Engkau.
Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yeay. Boleh angkat tangannya semuanya. Sekali lagi halo adik-adik Sisi yang sedang di rumah. Ayo boleh banget berdiri kali ya Kak Celia. Ayo berdiri yuk, semangat yuk. Berdiri semangat. Kan udah sarapan, udah makan siang ya. Nah tadi kita udah menyembah Tuhan nih. Kita bilang terima kasih sama Tuhan. Kita bilang Tuhan Yesus Baik baik banget. Yuk saatnya kita bersukacita. Boleh goyang-goyang badannya, boleh lompat-lompat. Kita mau angkat pujian yuk. Dengar dia panggil nama saya. Yeay. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama. Tunjuk kakak adiknya boleh. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil. Sekali lagi dengar. Dengar dia panggil nama saya. Oh iya, dengar dia panggil. Tunjuk kakaknya, adiknya boleh. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama. Apa jawab? Aku jawab. Ku jawab ya, iya. Jawab dong kayak Sisi. Ku jawab ya, iya. Ku jawab. Ku jawab ya Tuhan. Hey, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Kayaknya mau lebih semangat lagi ya. Dengar dia panggil nama saya. Wow, dia panggil. Dengar dia panggil. Yesus panggil namamu di rumah loh. Dengar dia panggil nama saya. Tunjuk mama papanya boleh. Juga dia panggil namamu. Ku jawab. Ku jawab ya. Iya. Ku jawab ya. Iya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Yesus mau manggil loh. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Iya. Iya dengan sukacita. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Iya dong. Sedalam-dalam laut. Lebih dalam apa nih adik-adik? Lebih dalam Kasih Yesus. boleh angkat tangan di atas. Seindah-indah pelangi. Lebih indah apa ya? Lebih indah Kasih Yesus. Wow, kasih Yesus. Kasih Yesus. Lompat. Oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Amin. Kasih Yesus. Oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ya sekali lagi ya, setinggi-tinggi. Setinggi-tingginya. Lebih tinggi apa? Lebih tinggi Kasih Yesus. benar dong. Sedalam-dalam laut. Lebih dalam apa adik-adik? Lebih dalam kasih Yesus. Tangannya di atas yuk. Seindah-indah pelangi. Lebih indah apa? Indah Wow. kasih Yesus. Kasih Yesus. Lompat semangat yuk. Kasih Yesus. Ay. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Ay. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yeay. Nah adik-adik, hari ini kita mau lanjut untuk bercerita ya. Tadi kita udah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Oh iya, sebelumnya Kak Mega mau tanya, apa ya cerita Alkitab minggu lalu? Iya benar, Yesus mengadakan mujizat, yaitu merubah air menjadi anggur. Itu ya cerita kita minggu lalu yang disampaikan oleh Kak Adrian. Nah hari ini Kak Mega juga akan menyampaikan cerita tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya yuk kita baca dulu Alkitabnya. Ayo ada di rumah, ada pegang Alkitab? Yuk kalau ada boleh diambil sebentar. Kita akan baca Alkitab bersama-sama ya. Nih Kak Mega mau buka Alkitabnya di Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Kak Mega di sini, adik-adik di rumah. Yuk dengan judulnya apa? Angin ribut diredakan. Yuk bersama-sama dengan bersuara membacanya di rumah. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka,
marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Nah itu ya firman Tuhan yang kita baca. Adik-adik perhatikan ya, pasti semuanya duduk manis mendengar. Nah pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya naik ke perahu. Tahu nggak adik-adik, pada zaman dahulu Yesus sering melakukan perjalanan dengan perahu, kadang jalan kaki untuk pergi memberitakan Injil. Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya, "Ayo kita bertolak ke seberang." Nah mereka akan menyeberang, mereka akan melewati danau Galilea. Wow, semuanya naik ke perahu. Yesus naik, murid-muridnya naik. Nih perahunya berjalan dengan tenang. Ada yang bercerita, ada yang bercanda. Tapi tiba-tiba ada angin ribut. Ada gelombang di danau. Wow, perahunya oleng ke kiri, oleng ke kanan. Mereka ketakutan. Wow, kenapa ini? Mereka hampir tenggelam. Mereka ada dalam bahaya adik-adik. Wow, mereka menjerit-jerit ketakutan. Sampai-sampai air juga masuk ke dalam perahu mereka. Oh iya, mereka ingat ada Tuhan Yesus. Akhirnya mereka cari Yesus. Akhirnya mereka ketemu dengan Yesus. Aduh adik-adik, tahu gak Yesus sedang apa? Ya, Yesus sedang tertidur. Mereka yang ketakutan karena perahunya terombang-ambing kesana kemari sampai mereka mau tenggelam. Mereka menjerit ketakutan. Akhirnya mereka teriak membangunkan Yesus. "Guru, guru, kita binasa." Tahu gak adik-adik, kenapa murid-murid memanggil Yesus dengan sebutan guru? Iya, karena setiap hari mereka melihat Yesus mengajar murid-murid, Yesus mengajar orang banyak. Makanya mereka teriak saat ketakutan di dalam perahu ini yang terombang-ambing oleh angin ribut, taufan, gelombang di danau. Mereka teriak, "Guru, guru, kita binasa." Lalu Yesus bangun, dia berdiri, dia menghardik angin ribut yang ngamuk, gelombang dan taufan. Dia berkata, "Diam, tenanglah." Wow, mujizat terjadi adik-adik. Seketika perahu yang oleng kesana kemari setelah mendengar perkataan Yesus menjadi teduh. Danaunya menjadi tenang, perahunya gak oleng lagi. Tenang, tenang. Wow, melihat mujizat itu, murid-murid takut. Murid-murid berkata, "Siapa orang ini? Angin ribut, gelombang, taat, nurut, patuh sama dia." Tahu nggak adik-adik? Kenapa angin ribut, gelombang, taufan, nurut sama Tuhan Yesus? Iya, pintar jawabannya. Karena alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Jadi waktu Tuhan bilang, "Diam, tenanglah," mereka patuh, mereka taat. Apalagi kita, anak-anak Tuhan, harus nurut, patuh sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Mereka nggak lagi dalam bahaya, udah tenang, udah teduh. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat, mendiamkan, meredakan angin ribut. Perjalanan perahu mereka tibalah sampai ke seberang danau. Mereka tiba dengan selamat. Kenapa adik-adik? Karena Yesus meredakan angin ribut. Yesus punya kuasa untuk meneduhkan. Mujizat Tuhan terjadi. Nah adik-adik,
Kita nggak perlu takut. Kita harus percaya bahwa Yesus kita banyak melakukan mujizat dalam hidup kita. Amin. Amin adik-adik. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita udah Tuhan, kita udah menyembah Tuhan, kita udah dengar cerita Alkitab. Nih, Kak Mega mau kasih nih ayat hafalan untuk kita. Nih, pasti semuanya bisa nih ayat hafalannya. Ya, dengar baik-baik ya. Kak Mega mau bacakan, boleh pegang Alkitabnya, boleh dibuka nanti di Markus 4 ayat 39a. Sekali lagi ya, Markus 4 ayat 39a. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Itu ayat hafalan kita, pasti semua adik-adik di rumah bisa ya. Nah, itu ayat hafalan kita untuk minggu ini. Kak Mega percaya pasti semuanya bisa menghafal. Nanti kita akan masuk ke kelas masing-masing. Ada aktivitas yang akan kita kerjakan. Pasti seru semuanya. Yuk kita bangkit berdiri. Semangat yuk, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa, kita percaya mujizat Tuhan selalu terjadi dalam hidup kita. Kita nggak usah takut, kita percaya, kita taat saja kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yuk kita berdoa, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik yang ada di rumah, tundukkan kepala, ikutin Kak Mega berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur, Tuhan baik. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa kami. Berkati ya Tuhan Indonesia. Berkati juga presiden kami. Berkati Tuhan orang-orang yang sakit, sembuhkan mereka. Kami mau berdoa untuk corona. Kami mau berkata, diamlah, tenanglah dalam nama Yesus. Tuhan, berkati kami semua, papa mama, kakak adik, oma opa, berkati sekolah kami, gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yeay adik-adik. Nah, ibadah kita sudah selesai. Saatnya kita masuk ke kelas masing-masing lewat aplikasi yang sudah tersedia ya. Ada crafting yang akan kita kerjakan. Mungkin nanti ada kuis dari kakak-kakak tentang cerita, tentang mujizat yang sudah Tuhan lakukan buat kita semua. Pasti semua bisa menjawab. Oke? Semangat, selamat bekerja, mengerjakan tugas dan ayat hafalannya. Sampai ketemu kita minggu depan. Bye. Tuhan berkati adik-adik semua. Shalom.